Kisah Orang Kudus. Hari ini, tanggal 23 November. 1. Santo Clemens pertama, Paus dan Martir. Clemens lahir di Monceolius, Roma, kira-kira pada tahun 30. Ayahnya, Faustinianus, adalah seorang senator Romawi yang bersahabat baik dengan kaisar-kaisar Roma, Vespasianus, Titus, dan Domitianus. Konon Clemens berdarah Yahudi dan pernah menjadi budak yang kemudian dibebaskan. Sangat sedikit cerita yang mengungkap kehidupannya secara rinci. Yang jelas Clemens adalah Paus ketiga yang menggantikan Santo Petrus sebagai pemimpin Gereja Kristus antara tahun 88 sampai 97. Rupanya beliau adalah Clemens yang disebut-sebut oleh Santo Paulus di dalam suratnya kepada umat di Filipi. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam perkara Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Filipi bab 4 ayat 3. Menurut Tertullianus, Clemens ditahbiskan menjadi uskup oleh Santo Petrus sendiri, dan tak dapat disangsikan bahwa ia bertemu, bergaul, dan bekerja sama dengan rasul-rasul dalam penyebaran Injil Kristus. Kepemimpinan Clemens atas Gereja Kristus tidak luput dari berbagai penderitaan, sebagai partisipasi dalam pemanggulan salib Kristus. Ia hidup sejaman dan sekota dengan Kaisar Domitianus, penghambat gereja terkenal. Domitianus inilah yang menyebabkan kesengsaraan gereja di Roma, dan di daerah-daerah lain yang termasuk di dalam wilayah Kekaisaran Romawi. Di samping kesengsaraan dan rongrongan yang datang dari pihak kekaisaran, kesengsaraan dan rongrongan itu pun ditimbulkan oleh orang-orang Kristen sendiri. Salah satu yang terkenal ialah rongrongan terhadap gereja yang datang dari beberapa orang serani di Korintus, yang tidak mau menerima dan menghormati uskup yang telah ditahbiskan dan diangkat secara sah di sana. Sehubungan dengan peristiwa itu, Clemens menulis sepucuk surat kepada umat di Korintus. Salah satu kutipan surat itu sebagai berikut: "Saudara-saudara, berita tentang kehidupan seranimu sangat buruk dan menyedihkan untuk didengar. Tidaklah layak cara hidup seranimu, bahwa kamu yang terkenal kokoh dalam iman akan Yesus Kristus, melawan imam-imammu yang telah ditahbiskan secara sah untuk melayani kamu, karena hasutan 1-2 orang. Ingatlah akan ajaran cinta kasih Kristus. Cinta kasih itu tidak terbagi. Cinta kasih tidak menghidupkan dan menggerakkan keributan dan pertentangan. Cinta kasih membuat segala sesuatu dalam perdamaian. Jadi kamu yang telah meletakkan dasar pemberontakan itu, tunduklah kepada imam-imam dengan patuh dan terimalah hukuman sebagai tapa." Surat ini merupakan surat pertama Clemens yang memperlihatkan campur tangan seorang uskup terhadap masalah di keuskupan lain. Isinya menyangkut ajaran mulia, perihal rahasia Tuhan dan cinta kasih antara umat. Surat itu diterima baik oleh umat Korintus dan dijadikan bacaan ibadat sebagai surat seorang rasul selama beberapa kali di dalam gereja. Santo Clemens disebut juga Clemens dari Roma, dan dikenal sebagai Bapa Apostolik pertama di dalam Gereja Kristus. Ia ditangkap dan dibuang oleh Kaisar Trajanus ke semenanjung Crimea, dan di sana ia meninggal dunia sebagai martir Kristus karena berbagai penderitaan yang dialaminya. 2. Santo Columban, pengaku iman. Columban lahir di Leinster, Irlandia, kira-kira pada tahun 547. Buku lain 543. Pada masa mudanya ia mendapat pendidikan yang baik, namun sejenak diselingi dengan taufan keremajaannya, godaan kegilaan gadis-gadis remaja yang jatuh cinta padanya. Untunglah bahwa dalam kegelisahannya itu ia minta nasihat kepada seorang pertapa wanita. Sang pertapa saleh itu menasehati dia agar berani meninggalkan godaan-godaan itu dengan meninggalkan negerinya. Katanya, "Engkau kira engkau dapat dengan leluasa menghindari wanita? Ingatlah peristiwa Adam Hawa, Samson Delila serta Daud Bersyeba.
Bahkan si bijak Salomon pun terperosok oleh wanita. Nasihat pertapa Saleh ini sungguh menyentuh hatinya. Lalu ia dengan berani memutuskan untuk segera mengundurkan diri dari dunia ramai dan mencari suatu corak hidup baru. Hidup di dalam kesunyian biara yang tertutup dan jauh dari gangguan duniawi. Mula-mula ia pergi ke sebuah biara di Loerne, kemudian ke biara besar di Bangor. Setelah bertahun-tahun menarik diri dari dunia, dan berdoa di dalam kesunyian biara, ia bersama dengan 12 orang rekannya pergi ke Gaul Prancis, untuk berkarya di sana sebagai misionaris. Di Gaul mereka disambut dengan baik dan mendapat tempat yang terhormat di dalam hati masyarakat, karena kesaksian hidup mereka di berbagai bidang. Mereka hidup berdasarkan disiplin yang keras. Khotbah-khotbah mereka sungguh menarik dan menyentuh hati umat. Lebih-lebih mereka menampilkan suatu kekhasan dalam memberi kesaksian cinta kasih Kristiani kepada sesama. Dan cara hidup membiara mereka mampu mengimbangi kekendoran penghayatan hidup iman para rohaniwan, dan perselisihan umat yang merata pada zaman itu. Columban mendirikan beberapa biara di Eropa yang menjadi pusat keagamaan dan kebudayaan. Namun sebagaimana para orang kudus lainnya, ia tidak luput dari ancaman musuh-musuhnya. Ia terpaksa mengadu kepada Paus, sehubungan dengan keluhan-keluhan para uskup Prancis yang tidak senang dengan sikapnya yang terbuka, dan terus terang mempertahankan adat istiadat Irlandia. Ia tidak segan-segan menghukum raja-raja yang menjalankan konkubinat, beristri dua. Oleh karena semua pertentangan itu, Columban diperintahkan untuk kembali ke negerinya, Irlandia. Dalam perjalanannya kembali ke Irlandia, perahu yang ditumpanginya ditimpa terpaan angin ribut dan terdampar lagi ke Eropa, di Italia. Di sana ia diterima dengan baik oleh Raja Lombardia dan diperkenankan berkarya di sana. Pada tahun-tahun terakhir hidupnya, ia mendirikan sebuah biara terkenal di Bobbio. Di biara itu ia menemui ajalnya pada tanggal 23 November tahun 615. Columban meninggalkan banyak tulisan antara lain, traktat tentang penebusan untuk melawan Arianisme, khotbah-khotbah, puisi dan aturan hidup membiara. Biara Bobbio-nya menjadi tersohor namanya sebagai pusat hidup membiara di Eropa sampai abad 16. Selama abad pertengahan perpustakaannya adalah perpustakaan yang terbagus di kalangan dunia Kristen. Setelah berjalan 1200 tahun, barulah biaranya ditindas oleh pemerintahan Prancis yang korup pada tahun 1803. Santo Paus Clemens pertama dan Santo Columban, doakanlah kami. Kakarla Channel.